Oke, halo semuanya. Jadi di video kali ini gue pengen ngejelasin aja ya terkait basic-basic ataupun fundamental dari pemahaman terkait cryptocurrency. Gue disclaimer, video ini ditujukan untuk kalian yang benar-benar baru belajar ya. Jadi benar-benar beginner, bukan buat kalian yang udah intermediate ya, ataupun bahkan advance dalam cryptocurrency. Karena gue pengen ngebahas crypto benar-benar dari basicnya banget. Dari apa yang disebut crypto dan apa yang disebut currency itu sendiri. Atau bagaimana cara dia bekerja. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud cryptocurrency itu? Cryptocurrency terdiri dari dua suku kata ya. Ada crypto dan ada currency. Crypto sendiri sebenarnya itu diambil dari kata kriptografi. Kalau gue bisa mendefinisikan sebenarnya apa yang disebut dengan kriptografi. Kriptografi sebenarnya adalah satu teknik ya untuk mengubah satu informasi menjadi quote and quote kata rahasia yang sudah diubah dengan format tertentu. Misalnya, gue pengen mengirimkan pesan ke lu. Let's say aja lewat WhatsApp ya. Karena WhatsApp juga menggunakan yang namanya kriptografi. Jadi misalnya gue mengirim pesan aku sedang makan. Aku sedang makan, dikirimkan ke lu, itu nggak akan berbentuk seperti kalimat aku sedang makan. Tapi akan dibentuk ke dalam format lainnya dengan susunan tertentu. Misalnya A jadi B, yang K jadi J, yang U jadi Z misalnya. Nah, itulah yang disebut kriptografi. Jadi mengubah satu informasi tertentu ke dalam bentuk lain yang mungkin tidak bisa dipahami oleh pihak-pihak selain yang berkomunikasi. Nah, itulah tujuannya, agar satu informasi itu tidak dapat diintervensi, diambil artinya, dan diolah menjadi sesuatu yang dapat disalahgunakan. Itulah fungsi dari kriptografi itu sendiri. Nah, sedangkan currency, kita paham bahwa currency adalah alat tukar ya sebenarnya ya. Alat yang berharga untuk lu tukarkan dengan sesuatu yang lu butuhkan. Sesimpel itu ya, currency. Nah, jadi ketika dua suku kata ini digabungkan, crypto dan currency, artinya kita menggunakan alat tukar ya, tapi menggunakan teknologi untuk mengubah informasi tadi dari satu informasi menjadi kata lainnya atau bentuk lainnya, format lainnya agar tidak bisa dipahami oleh pihak tertentu agar terjamin kerahasiaannya dan terjaminlah transaksi itu keamanannya. Jadi simpelnya mungkin kalian kenal apa yang disebut cryptocurrency adalah Bitcoin. Bitcoin menggunakan metode kriptografi tadi. Kalau kita sedikit dalamin, kriptografi itu intinya terdiri dari dua aspek. Ada yang disebut enkripsi, ada yang disebut dekripsi. Enkripsi adalah merubah informasi awal ke dalam format tertentu, yang kayak gue jelasin tadi. A jadi B, B jadi C, D jadi E, dan seterusnya. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Informasi yang sudah diubah dikembalikan lagi ke dalam bentuk awalnya. Yang B tadi dibalikin lagi jadi A, C dibalikin lagi jadi B, dan seterusnya. Nah, jadi dua aspek ini yang paling penting di kriptografi. Untuk melakukan itu, kita butuh dua kunci lainnya. Yang pertama adalah private key, yang kedua adalah public key, public dan private key. Kunci publik dan kunci privat. Kunci publik ini adalah satu kunci yang bisa lu sebarkan ya ke publik, ke siapapun. Sedangkan kunci privat atau private key adalah kunci yang hanya lu pegang kepada diri lu sendiri. Tidak boleh disebarkan oleh siapapun. Kalian mungkin lebih familiar ya dengan konsep rekening bank dan PIN ATM gitu ya. Nah, kalau kita analogikan ke private key dan public key adalah rekening bank yang kalian punya, sedangkan private key adalah PIN bank atau PIN ATM yang kalian punya. Jadi si rekening ini ataupun si public key itu kalian sebarkan agar orang bisa mengirimkan sesuatu kepada kalian. Kalian memberikan rekening kalian agar orang lain bisa kan untuk mengirimkan uang kepada kalian. Begitu juga dengan si public key. Sedangkan si private key itu untuk memverifikasi apakah benar kalian yang mengakses transaksi itu atau tidak. Sama halnya dengan di bank kan. Kalian menggunakan PIN itu untuk memverifikasi apakah benar kalian yang punya rekening tersebut, apakah benar kalian yang berhak atas transaksi ataupun sejumlah uang yang sudah kalian terima tersebut. Nah, jadi kalau konsepnya di dalam kriptografi, ya, ada public key dan ada private key. Gue akan kasih satu case ya. Ada yang namanya Ana dan ada yang namanya Budi. Nah, jadi Ana ingin mengirimkan Bitcoin ke Budi. Ana ini punya private key dan public key. Public key itu disebarkan dia, sedangkan private key-nya dipegang. Begitu juga dengan Budi. Public key-nya disebarkan dia, dan private key-nya dia pegang sendiri. Ana untuk mengirimkan ke Budi, dia harus tahu dulu public key si Budi itu apa, rekening si Budi itu apa. Jadi ketika Ana ingin mengirimkan ke Budi, dia cari tahu dulu rekeningnya atau public key milik si Budi itu apa. Lalu ketika dia ingin mengirimkan, ia menggunakan private key-nya ya, untuk menandatangani transaksi itu. Nah, ini ada konsep baru lagi nih, digital signature ya. Ada tanda tangan
digitalnya menggunakan private key yang dia punya. Agar apa? Agar transaksi itu bisa diverifikasi kalau memang Ana yang benar mengirimkannya kepada Budi. Nah, setelah ditandatangani menggunakan private key-nya, dikirimkanlah kepada Budi ya. Budi untuk membukanya itu dia akan cocokkan kembali dengan public key milik si Ana. Apakah benar Ana yang mengirimkan atau tidak? Dari situlah terjadi transaksi cryptocurrency. Spesifik di Bitcoin ya. Ada pihak ketiga yang dilibatkan. Kalau kita dalam transaksi konvensional, ada pihak ketiga juga, di mana itu adalah bank. Tapi dalam kriptografi, ataupun spesifiknya Bitcoin, yang dilibatkan adalah node atau node dan miner. Kedua ini untuk memverifikasi apakah transaksi itu benar dilakukan oleh para pihak. Misalnya Ana tadi mengirimkan sejumlah Bitcoin ke Budi. Ketika dia mengirimkan ditandatangani dengan private key-nya, node yang melihat transaksi itu akan memverifikasi ya, apakah tanda tangannya benar atau tidak milik si Ana dengan public key yang dimilikinya. Lalu, jika sudah benar, dia akan kembali mencocokkan apakah Ana punya saldo yang cukup atau tidak di dompetnya. Setelah benar, node akan memasukkan transaksi tersebut ke dalam memory pool atau mempool. Ketika masuk ke dalam memory pool tadi, miner ya, orang-orang lain akan memverifikasi kembali transaksi tersebut dengan memecahkan kode algoritma tersebut untuk mencocokkan kriptografinya. Ketika itu cocok, dia akan teruskan itu kepada Budi dan disebarkan di seluruh blockchain. Untuk memahami ini, kalian perlu juga memahami satu konsep yang disebut dengan blockchain. Blockchain merupakan satu teknologi yang sudah jauh lebih dahulu ditemukan sebelum cryptocurrency. Jadi misalnya konteksnya adalah penggunaan Bitcoin dari Ana ke Budi tadi ya. Itu semua berjalan di atas teknologi yang disebut dengan blockchain. Blockchain simpelnya adalah sebuah buku besar ataupun ledger ya, yang transparan, bisa diakses oleh siapapun, tetapi dia tidak bisa diubah ketika dia sudah dimasukkan ke dalam sana. Jadi misalnya tadi Ana mengirimkan uang ke Budi ataupun Bitcoin ya, cryptocurrency, itu akan diterima terlebih dahulu oleh node atau node-nya, lalu dia verifikasi, itu akan dimasukkan ke buku besar ya, lalu ditambah oleh miner ya, lalu itu tercatat di sana dan tidak bisa diubah lagi. Jadi ini semua berjalan di atas blockchain menggunakan konsep yang disebut kriptografi, dan dia digunakan sebagai alat tukar. Konsep inilah yang digunakan semua cryptocurrency. Prinsip yang digunakannya adalah untuk memvalidasi apakah para pihak benar melakukan transaksi tanpa satu kekuatan yang tersentralisasi seperti bank yang kita miliki sekarang. Jadi kita membutuhkan banyak pihak lainnya, jadi tidak terpaku sama satu pihak yang tersentralisasi. Kita tidak perlu meletakkan kepercayaan kita kepada satu pihak tertentu karena verifikasi akan dilakukan berulang kali oleh banyak pihak. Semoga video ini bisa membantu kalian ya untuk memahami setidaknya sedikit basic dari cryptocurrency. Kalau penjelasan gue ada yang salah, boleh kalian tambahin di komen juga atau dikoreksi di komen. Semoga membantu. See you.